warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Irma Novitasari dengan nomor BP 1901 1056. Saya dari mahasiswa Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Stifam Padang. Nah, di sini kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang pelajaran anatomi fisiologi manusia. Di dalam pelajaran anatomi fisiologi manusia ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, apa saja sih yang saya akan bahas di sini? Pertama, saya akan membahas tentang tahap perkembangan ovum. Di sini ovum itu ada yang disebut dengan oogenesis. Nah, apa sih itu oogenesis? Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung dari telur itu sendiri. Nah, ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel ooginum atau sel induk telur. Nah, 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga sudah mulai memproduksi sel telurnya. Nah, saat janin bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium itu mulai memperbanyak sel telurnya. Nah, kemudian tahap dari oogenesis di ovarium itu ada yang disebut dengan ovari dan ada yang disebut oogenesis. Nah, oogenesis ini pembelahannya yaitu 2N sampai terbentuknya ovum. Kemudian oogenesis ini dimulai dengan pembelahan secara adanya mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, kemudian oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer ini sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Nah, berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma. Nah, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma itu. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama dari tahap perkembangan ovarium. Nah, setelah itu munculnya oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Kemudian badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan sel. Kemudian proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit akan tidak bertemu dengan sel sperma dengan sel sperma pembuahan dan tidak akan terjadi pembuahan. Kemudian maka siklus oogenesis ini terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Kemudian memahami proses evaluasi wanita. Ada beberapa tahapan evaluasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada periopulator. Periopulator ini adalah tahapan ketika lapisan sel-sel telur mulai dilapisi lendir dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Nah, di sisi lain, rahim pun sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima telur. Nah, sehingga dinding-dindingnya akan menebal. Kemudian ada ovulasi. Tahap kedua itu ovulasi. Pada tahap ini ada enzim khusus yang dimiliki tubuh untuk membentuk lubang agar memudahkan sel telur bergerak melalui tuba falopi. Yaitu saluran yang menghubungkan tuba falopi itu yaitu saluran yang menghubungkan indung telur ke rahim. Telur yang matang akan
akan masuk ke dalam saluran tersebut dan melewatinya hingga mencapai rahim. Kemudian dalam tahap ini biasanya terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Terjadi di tuba Fallopi, yaitu berlangsung pada sekitar 24 jam hingga 48 jam. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada tahap postovulator. Postovulator yaitu jika telah berhasil dibuahi oleh sperma, maka telur itu akan langsung ditanam di tubuh di dinding-dinding rahim dengan bantuan luteinizing hormon atau yang disebut dengan LH. Akan tetapi, jika pembuahan tidak terjadi, maka telur dan dinding rahim yang sudah menebal ini akan meluruh. Kemudian dinding rahim sendiri dipenuhi oleh pembuluh-pembuluh darah. Sehingga jika dinding tersebut meluruh akan keluar dari vagina. Nah, saat inilah Anda mengalami menstruasi alias datang bulan ya. Kemudian ada berbagai hormon yang mempengaruhi ovulasi itu sendiri. Pada proses ovulasi, hormon reproduksi yang dikenal sebagai hormon GnRH dilepaskan dari hipotalamus otak. Kemudian hormon ini bertugas untuk merangsang pelepasan dua hormon reproduksi utama lainnya seperti hormon FSH dan hormon LH dari kelenjar pituitari di otak. Kemudian FSH itu mempunyai fungsinya untuk menstimulasi pematangan folikel di ovarium, sementara LH bertugas untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang keduanya memicu ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron ini menyebabkan dinding rahim menjadi tebal untuk menciptakan tempat perkembangan sel telur yang sudah dibuahi. Nah, sel telur akan memiliki sperma yang mana boleh mencapainya. Sel telur yang digambarkan sebagai pemain atau pasif yang hanya menunggu sperma pertama datang dan masuk ke dalamnya. Faktanya, penelitian ini menunjukkan bahwa sel telur memiliki peran yang jauh lebih besar di perkiraan tersebut karena sel telur ternyata cukup pemilih. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang tahap-tahap pada menstruasi. Nah, menstruasi itu adalah pembelahan secara periodik di uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Sementara itu, ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder atau sel yang berukuran besar dari ovarium atau indung telur. Nah, ovulasi terjadi pada pertengahan siklus yang rumusnya 1/2N. Menstruasi untuk periode atau siklus N sama dengan 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 fase menstruasi tersebut. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga corpus luteum atau massa jaringan kuning di dalam ovarium akan menghentikan produksi hormonnya yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau yang disebut dengan endometrium. Nah, yang kedua itu ada fase praovulasi. Fase praovulasi atau akhir dari siklus menstruasi ini yaitu hipotalamus atau bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan hormon FSH. Kemudian FSH ini merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer.
Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut dengan folikel the graft dengan ovum di dalamnya. Nah, kemudian ada fase ovulasi. Fase ovulasi itu adalah pada saat mendekati fase ovulasi terjadi perubahan produksi hormon, yaitu peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dan hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH ini menyebabkan hipofisis melepaskan hormon LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel the graft. Nah, kemudian kondisi tersebut disebut dengan ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel the graft dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Nah, pada tahap keempat yaitu ada tahap fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini folikel the graft yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel the graft. Kemudian progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Nah, keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Nah, pada pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-20. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan menua berubah menjadi corpus albican sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, corpus albican ini memiliki kemampuan memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Nah, kemudian sekarang kita akan memasuki organ reproduksi laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki ini ada bagian eksternal dan ada bagian internal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian eksternal ya. Nah, organ reproduksi laki-laki bagian eksternal ini sebenarnya terdiri bagian eksternal dan internal saja. Kemudian mungkin selama ini Anda mengenalnya bagian eksternal saja. Namun sebenarnya bagian internal juga memiliki peran yang penting untuk tubuh seorang pria. Nah, inilah penjelasan tentang bagian sistem organ laki-laki yang bagian luarnya. Kemudian bagian luarnya pertama terdiri dari penis. Penis tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Kemudian ada batang penis, kemudian ada kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Nah, pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Nah, bagian inilah yang nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Nah, kemudian yang kedua itu ada skrotum. Skrotum merupakan bagian terlihat yang terbentuk seperti kantung, letaknya berada di belakang penis. Nah, dan merupakan tempat dari testikel yang biasanya disebut dengan testis. Nah, pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis itu sendiri. Agar testis memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Nah, yang ketiga itu ada testis. Testis itu merupakan organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun yang ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis itu berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan
hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Kemudian yang keempat itu ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Nah, kemudian ada organ reproduksi laki-laki bagian internalnya, yaitu ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan organ saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi untuk mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Kemudian yang kedua itu ada vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis merupakan organ terbentuk kantong yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kemudian yang ketiga itu ada saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesikula seminalis. Kemudian yang keempat ada saluran kemih. Organ ini disebut sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandungan kemih ke luar tubuh. Nah, kemudian itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi untuk menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Nah, kemudian ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini juga sebagai kelenjar cover. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melincinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keamanan di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Nah, kemudian ada fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua organ yang telah disebutkan di atas adalah bekerja sama untuk memproduksi dan mengeluarkan dari semen ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Namun, fungsi ini tidak langsung berjalan begitu saja. Nah, kemudian lebih jauh ada hormon-hormon terhadap reproduksi pria. Hormon ini bisa disebut sebagai bahan bakar bagi organ reproduksi pria. Tanpa hormon, fungsi organ-organ tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ada 3 hormon utama yang memiliki peran penting di organ reproduksi manusia. Yang pertama yaitu ada FSH, hormon LH, dan testosteron. Nah, kemudian FSH dan LH ini dia adalah 2 hormon yang diproduksi dari kelenjar pituitari. Kemudian FSH berperan penting dalam proses reproduksi sperma di tubuh. Nah, sehingga sementara itu LH berperan dalam reproduksi testosteron dan juga yang diperlukan dalam proses pembentukan sperma. Produksi testosteron jugalah yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki pada saat puber. Nah, kemudian kita memasuki untuk pada tahap proses spermatogenesis. Spermatogenesis waktu yang kita bahas tadi, waktu pembentukan ovum, dia itu ada mitosis dan meiosis. Pada tahap mitosis ini, pertama ada spermatogenium, kemudian membelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini membelah menjadi 2, yaitu ada spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini membelah lagi menjadi 4, yang disebut dengan spermatid. Nah, kemudian spermatid ini membelah lagi menjadi spermatozoa atau sperma yang telah matang. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis ini sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Nah, kemudian sel sperma ini berukuran sangat kecil. Sperma itu sendiri ada bagian-bagiannya. Bagian kepala. Bagian kepala itu berisi
berisi akrosom, berisi nukleus, dan berisi sentriol. Kemudian ada bagian tengahnya. Bagian tengahnya itu berisi mitokondria yang berbentuk spiral. Kemudian ada membran plasma dan ada ekor. Nah, kemudian sperma yang sudah matang ini memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm dihitung dari kepala hingga ekor. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari sistem reproduksi pada manusia, baik itu pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, jadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan pembelajaran ini. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.